Gue nggak ngerti ya, kenapa ada makhluk purba yang mukanya tuh, ya gitu, kayak babi tapi vibes-nya preman. Tampangnya udah kayak ngajak berantem dari lahir. Terus nama dia, Andrewsarchus. Kedengerannya kayak nama anak muda yang buka kopi shop di Bekasi. Padahal aslinya, itu makhluk buas dari zaman Eosen. Dan yang lebih ngeselin, ternyata dia masih satu keluarga sama Paus. Gue ulang ya, Paus. Yang sekarang kerjaannya ngambang lucu di laut. Kadang disuapin cumi-cumi, kadang viral gara-gara suaranya bisa masuk remix Luffy. Itu sepupunya. Sedangkan Andrewsarchus hidupnya di darat. Gak punya sirip, gak punya pants. Yang dia punya cuma tengkorak gede. Dan aura kayak debt collector yang udah capek nagih. Tapi jujur ya, dari semua makhluk purba, Andrewsarchus tuh unik. Soalnya fosilnya cuma satu. Tapi hebohnya kayak ada 5 season. Setiap ilmuwan gambar ulang, hasilnya beda semua. Kadang kurus, kadang gempal, kadang kok jadi mirip bos terakhir game PSP. Dan walaupun cuma tengkorak, itu doang udah cukup bikin semua orang ribut. Dia predator gak sih? Dia bisa lari gak sih? Kenapa bentuknya agak konsisten? Ini hewan atau draft karakter? Ya udah, daripada lo makin bingung, mending kita bahas pelan-pelan. Siapa sebenarnya Andrewsarchus? Dan kenapa dia bisa seterkenal itu? Padahal tulangnya nggak lengkap. Tampangnya sangar, tapi dia sebenarnya siapa? Walaupun cuma kepala, tapi tetap. Ayo kita bahas. Jadi, Andrewsarchus tuh apaan sih? Nah, ini dia yang bikin pusing. Dari tampangnya sih, lo ngira ini hewan buas. Yang kerjaannya nyergap mangsa di semak-semak. Tapi pas dicek latar keluarganya, lah malah ketemunya bareng sapi, babi, dan paus. Udah, mulai gak logis di sini. Secara ilmiah, dia masuk ke grup Artiodactyla, alias mamalia berkuku genap. Geng yang isinya tuh aneh-aneh. Ada sapi, ada jerapah, terus ada dia yang tampangnya kayak penjaga ruko kosong. Makhluk ini hidup sekitar 45 juta tahun yang lalu. Zaman Eosen, waktu bumi lagi panas-panasnya. Dan isinya hewan-hewan baru yang lagi nyoba eksis. Nah, tengkoraknya Andrewsarchus ini ditemukan di Mongolia tahun 1923. Satu, doang. Tulang lain, nggak ada. Tapi udah cukup bikin semua orang heboh sampai sekarang. Tengkoraknya gede, panjang, giginya rapi, dan vibes-nya tuh kayak gue gak peduli lo siapa, yang penting gue gigit. Padahal ya, belum tentu dia beneran predator. Soalnya dari bentuk giginya, dia itu agak tanggung. Taringnya panjang, tapi gerahamnya tuh kayak masih sayang buat ngunyah keras-keras. Bisa jadi dia predator, tapi bisa juga tukang pungut sisa daging. Bisa nyerang, bisa nungguin mangsa mati sendiri. Intinya, dia tuh hewan yang fleksibel, tapi nggak punya branding. Dan soal bentuk badannya, nah ini yang seru. Karena gak ada rangka lengkap, semua orang cuma bisa nebak-nebak. Ada yang gambar tinggi kurus, ada yang kayak babi berotot, ada yang malah nyasar ke bentuk anjing galak pakai cheat. Pokoknya kalau masuk ke Google Image, hasilnya lebih random dari filter muka TikTok. Tapi ya, siapa yang bisa nyalahin? Modal tengkorak doang, tapi diminta nebak satu badan. Itu ibarat lo ngelihat sepatunya doang, terus disuruh gambar orangnya. Ya hasilnya pasti beda-beda. Tapi justru dari ketidakjelasan itu, Andrewsarchus jadi terkenal. Karena dia kayak urban legendnya dunia paleontologi. Cuma sisa dikit, tapi efeknya ngacak-ngacak ekspektasi. Nah, itu baru muka sama KTP-nya aja. Sekarang kita bahas senjatanya, gigi dan rahangnya. Yang katanya sih bisa bikin mamalia lain langsung uninstall. Oke, sekarang kita bahas senjatanya Andrewsarchus. Bagian yang bikin orang ngira dia tuh makhluk pemakan segalanya. Padahal, belum tentu. Tengkoraknya gede, itu udah jelas. Tapi yang bikin ngilu tuh, giginya. Gigi depan sama taringnya tuh panjang, runcing. Udah kayak disiapin buat gigit yang lehernya lembek-lembek. Tapi pas dilihat bagian belakangnya, gerahamnya rada beda. Bentuknya kayak masih sayang buat sobek-sobek yang keras. Kayak lo punya pisau daging, tapi masih nimbang-nimbang mau makan daging apa enggak ya. Jadi teorinya, dia bisa aja predator, tapi juga bisa tukang pungut bangkai. Atau dua-duanya sekalian. Pokoknya kayak makhluk yang gak saklek soal menu. Mau ada makanan utuh, ayo. Mau sisa gigitan hewan lain, gas juga. Intinya, perutnya fleksibel. Standar hidupnya gak ribet. Terus rahangnya, ini juga gak kalah niat. Bentuk tulang rahangnya gede dan tebal.
Kelihatan banget dia punya otot rahang yang kuat parah. Sekali gigit, udah kayak pintu kos ditendang dari luar. Keras, gak pakai permisi. Ilmuwan bahkan sempat bandingin daya gigitan dia sama hewan-hewan modern kayak hyena. Yang mana artinya, dia bisa gigit sampai ngeremukin tulang. Maksudnya, lo jangan berharap bisa kabur kalau udah kena duluan. Soalnya, bukan cuma sobek. Itu tulang bisa hancur. Gak ada garansi ripan. Tapi meskipun senjatanya kelihatan sangar, masih banyak yang debat soal fungsi pastinya. Apakah dia emang tukang sikat hidup-hidup? Atau lebih sering nyamperin sisa makanan kayak maling ayam sore-sore? Karena nggak ada fosil mangsa, jadi tebakan kita masih ngawang. Tapi ya, dari semua yang bisa dibaca dari tengkorak ini, satu hal yang pasti, Andrewsarchus tuh bukan hewan yang lo ajak ngobrol. Giginya bukan buat gaya-gayaan, itu gigi niat. Tapi ya, gigi serem doang gak cukup buat hidup lama di zaman purba. Sekarang pertanyaannya, makhluk segede gitu yang jalannya sendirian, ngapain aja sih tiap hari? Jadi, kalau dilihat dari tampangnya, lo pasti mikir, ini hewan pasti galak, kerjaannya nyari ribut. Tapi pas ditelusuri, gaya hidupnya Andrewsarchus tuh malah rada misterius. Dan jujur aja, agak susah ditebak. Soalnya dia kayak tipe orang yang gak upload apa-apa, tapi selalu online. Fosilnya ditemukan di daerah Mongolia. Zaman Eosen, sekitar 45 juta tahun lalu. Bumi lagi tropis-tropisnya. Tumbuhan subur, hewan baru pada lahiran, dan semua ekosistem lagi rame-ramenya. Wilayah tempat dia nongkrong diprediksi semi kering. Kayak padang rumput tapi masih ada genangan air. Hutan tipis-tipis, dan sedikit pinggiran pantai. Jadi kemungkinan besar, Andrewsarchus tuh hidup di daerah terbuka. Dikit-dikit jalan, dikit-dikit ngendus. Modelan hewan yang suka ngidel tapi nggak punya tujuan jelas. Terus soal kebiasaan, dari bentuk tengkorak dan analisis ukuran, banyak yang nebak dia hidup sendirian. Soliter, antisosial. Bukan karena dia nggak laku, tapi karena dia nggak mau ribet. Tipe-tipe yang kalau ada makhluk lain deket-deket, langsung mundur, gua lapar. Dan karena dia termasuk hewan gede, kemungkinan dia nggak banyak takut sama yang lain. Dia jalan santai aja, gak buru-buru, karena ya siapa juga yang mau ganggu. Giginya udah kayak pesan sponsor, salah gerak putus leher. Tapi bukan berarti dia aktif nyari berantem tiap hari. Bisa jadi dia juga nunggu mangsa yang gampang, lemah, sakit, nyasar, atau ya bangkai. Pokoknya yang ipotnya kecil, hasilnya tetap kenyang. Smart living versi prasejarah. Lucunya, ada teori lain yang bilang dia itu semi-nomaden, alias jalan-jalan lintas wilayah buat cari makan. Kadang ke daratan, kadang ke arah pantai. Dan disinilah muncul pertanyaan absurd. Jangan-jangan dia udah mulai eksperimen ke arah air. Karena ingat, sepupu-sepupunya nanti jadi paus. Yang awalnya di darat, terus pelan-pelan pindah ke laut. Dan Andrewsarchus bisa jadi salah satu dari batch yang masih trial error di pinggir pantai. Mungkin dia awalnya cuma minum doang, besoknya nyari ikan kecil, lama-lama nyemplung. Tapi sayangnya, dia keburu punah sebelum sempat belajar renang. Intinya, gaya hidup dia tuh bukan model hewan ngacir sana-sini. Lebih kayak makhluk besar yang hidup hemat, gak banyak interaksi, makannya fleksibel, dan gak ngoyo harus jadi predator top. Kalau dapat daging, makan. Kalau gak dapat, ya diam dulu, tunggu yang lemah lewat. Tapi ya, di dunia purba, makhluk kayak dia nggak bisa hidup tenang terus. Soalnya, bukan cuma kelaparan yang jadi musuh. Ada pesaing, ada kondisi alam, dan ada waktu yang terus jalan. Jadi ya, meskipun Andrewsarchus itu badannya gede, giginya sangar, dan auranya kayak jangan main-main sama gue, bukan berarti dia aman-aman aja di zamannya. Karena hidup di zaman purba tuh, gak cukup cuma serem. Yang penting bisa adaptasi. Kalau enggak ya, siap-siap disisihkan pelan-pelan. Pertama, pesaing. Dia hidup di zaman dimana mamalia lain lagi pada muncul. Banyak banget spesies baru, yang ukurannya lebih kecil, lebih cepat, dan gak butuh makan sebanyak dia. Yang penting irit, gesit, dan bisa kabur. Sementara Andrewsarchus, sekali makan butuh porsi banquet. Jalan juga gak bisa still. Setiap gerak, tanah getar duluan. Kedua, kondisi lingkungan. Zaman Eosen tuh lagi panas-panasnya. Iklim mulai gak stabil. Ada masa-masa kekeringan. Ada juga perubahan vegetasi besar-besaran. Tempat makan yang dulunya rame, bisa berubah jadi sabana gersang. Dan hewan segede dia, gak bisa adaptasi semudah itu. Belum lagi soal mangsa. Kalau makanan mulai berkurang, Andrewsarchus harus milih, mau ipot cari buru-buruan, atau nungguin bangkai lagi.
Tapi ya, kalau bangkainya pun langka, dia mulai kelaparan. Dan lo tahu sendiri, makhluk gede kalau lapar tuh bukan jadi makin produktif, malah makin lemes. Kayak handphone 2% yang dipakai buka Maps. Lalu faktor terakhir, yang paling gak bisa dilawan, waktu. Soalnya, makin masuk ke akhir Eosen, spesies-spesies yang lebih kecil dan efisien mulai nguasain ekosistem. Yang kuat mulai kalah sama yang hemat. Yang gede malah jadi beban. Andrewsarchus gak bisa ikut tren, gak bisa downgrade, gak bisa tiba-tiba jadi mini version. Dia punah, bukan karena dihajar meteor, bukan juga karena diserang makhluk lain, tapi karena pelan-pelan dunianya gak cocok lagi buat dia. Dan boom, makhluk yang dulunya ditakutin, sekarang tinggal tengkorak doang di museum. Itu pun 1 biji. Sisanya fan art. Tapi tunggu dulu, masih ada satu pertanyaan lagi. Kenapa dia nggak lanjut? Padahal punya semua atribut buat jadi legenda. Tapi malah out di episode awal. Lo pasti mikir, makhluk segede gitu, giginya tajam, jalannya nyantai, kok bisa nggak lanjut? Yah, gua juga nanya. Tapi realitanya, Andrewsarchus itu kayak aktor film action yang keren banget di trailer. Pas film tayang, tewas di menit ke-15. Padahal dia punya semua atribut keren. Tampang galak, gigi niat, otot rahang gila, aura jangan deket-deket gua. Tapi tetap aja, pensiun. Dan penyebabnya bukan satu, banyak. Kayak combo sial berturut-turut. Pertama, gak bisa adaptasi. Dia gede, ya. Tapi gede doang gak cukup. Makanan makin susah, cuaca makin random, dan makhluk lain mulai lebih efisien. Kedua, boros. Badan segede itu butuh banyak asupan. Sedangkan zaman makin irit. Yang bertahan justru mamalia kecil. Yang bisa hidup walau makan dikit. Yang penting makan, bukan makan penting. Ketiga, gak sempat evolusi. Sepupu-sepupunya tuh udah nyebur ke laut. Nyoba hidup di air. Lambat laun jadi paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Sementara Andrewsarchus masih stuck di darat. Nyari bangkai di padang rumput. Gak ada sirip, gak ada masa depan. Dan terakhir, waktu nggak nungguin yang mikir lama. Zaman terus jalan, dan Andrewsarchus nggak bisa ngikutin. Nggak bisa ngepasin diri ke lingkungan baru. Akhirnya, hilang. Senyap. Nggak ada fosil lanjutan. Cuma satu tengkorak. Itu pun nongol tahun 1923. Tapi anehnya, justru karena sisa tulangnya dikit, Andrewsarchus jadi terkenal. Kayak urban legend. Yang infonya nggak lengkap, tapi semua orang punya teori sendiri. Dia tuh makhluk purba yang gak sempat jadi legenda hidup, tapi malah jadi legenda di Google. Gak lanjut season, tapi tiap tahun ada fan art baru. Dan tiap nemu ilustrasi beda bentuk, gua langsung mikir, gila sih, dia emang gak pernah punya versi final. Jadi, Andrewsarchus mungkin udah punah, tapi dia ninggalin satu pelajaran. Di dunia purba, yang bikin penasaran bukan yang paling lengkap, tapi yang sisa dikit tapi bikin ribut.